Bab 271, Guild Residence. Nona Sarlin mencari aku. Sebuah firasat buruk muncul di benak Si Feng. Si Feng memiliki pemahaman yang sangat baik tentang kepribadian Sarlin. Dia benar-benar tipe orang yang tidak akan bertindak berdasarkan altruisme, dan Si Feng tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya item mana pada dirinya yang Sarlin perhatikan lagi. Lupakan. Lebih baik jika aku pergi dan melihat apa yang dia miliki untuk aku, Si Feng memutuskan setelah memikirkannya. Meskipun Sarlin adalah perokok uang, dia selalu menerima panen besar setiap kali mereka bertemu. Kali ini, Sarlin mungkin memberinya beberapa pencarian lanjutan lagi. Jika hadiah pencariannya bagus, dia akan mempertimbangkan untuk mencobanya. Namun, menara langit terletak di kota Blackwing, dan situasi ini sangat membingungkan Si Feng. Sejak kapan Sarlin lari ke Blackwing City? Jika Si Feng tidak tahu lokasi menara bintang, dia pasti akan membuang-buang waktu untuk mencari Sarlin di kota Sungai Putih. Selain itu, tidak mudah untuk pergi ke Blackwing City. Tanpa operan yang tepat, pemain tidak mungkin pergi ke sana sama sekali. Sederhananya, jika ada pemain lain yang ingin bertemu dengan Sarlin, itu akan menjadi upaya yang sangat sulit. Untungnya, itu adalah tugas sederhana untuk Si Feng. Meskipun dia sudah menghabiskan jumlah penggunaan pada batu permata 7 luminaris, operasinya ke kota Blackwing, Aqua Rose masih memiliki beberapa pas Blackwing miliknya sendiri. Setelah dipikir-pikir, mungkin aku harus menunda bertemu dengan Sarlin. Berdasarkan pengalaman Si Feng yang berkampanye selama bertahun-tahun berkampanye di Domain God, pencarian yang bisa dia picu dengan pergi ke Blackwing City pasti tidak akan mudah. Dia juga memiliki banyak hal yang perlu dia lakukan sekarang, jadi lebih baik baginya untuk hanya mendorong masalah ini ke lain waktu. Tanda hubung. Setelah meninggalkan balai kota, Si Feng memanggil Aqua Rose dan Fire Dance untuk bertemu dengannya. Mereka kemudian menuju ke Purple Sun Mansion yang terletak di area perdagangan kota Sungai Putih. The Purple Sun Mansion awalnya adalah kediaman resmi Kaun. Namun, Kaun ini menghilang secara misterius di dalam Purple Sun Mansion lebih dari setengah abad yang lalu. Dalam beberapa dekade berikutnya, setiap pemilik baru kediaman juga akan menghilang secara misterius dalam semalam. Sebuah jawaban tidak pernah ditemukan atas hilangnya mereka, dan pada akhirnya, kediaman itu disegel oleh kota lebih dari 1 dekade yang lalu. Selain itu, kota bahkan menempatkan penjaga di depan kediaman, mencegah siapapun memasuki tempat itu. Tak perlu dikatakan bahwa daerah yang diduduki Purple Sun Mansion, sebagai tempat tinggal resmi penghitungan, adalah salah satu yang terbesar di dalam wilayah perdagangan kota Sungai Putih. Meskipun Si Feng sekarang menjadi Viscount, tanah pribadi yang bisa dia beli akan kurang dari 1/3 dari Purple Sun Mansion. Pemimpin persekutuan, mengapa kamu membawa kami ke kediaman yang ditinggalkan ini? Aqua Rose bertanya dengan penasaran saat dia melihat kediaman bobrok di kejauhan. Dan juga pada 8 penjaga yang ditempatkan di luar tempat itu. Guild mereka baru-baru ini mendapatkan clear pertama dari Hell Mode Demon Castle, dan ketenaran yang dihasilkan telah menarik banyak pemain untuk mendaftar bergabung dengan guild saat ini. Akibatnya, Aqua Rose dibanjiri pekerjaan. Meskipun Blackie juga membantu manajemen, dia terutama berfokus pada pengelolaan sisi lokakarya. Guild dalam game, di sisi lain, diserahkan kepada Aqua Rose untuk dikelola. Adapun Fire Dance, dia bertanggung jawab untuk memimpin kekuatan utama persekutuan. Masing-masing dari mereka memiliki tugas masing-masing. Namun,
Manajemen persekutuan adalah tugas yang paling berat dari ketiganya. Zero Wing telah didirikan baru-baru ini, jadi masih ada banyak masalah di sisi manajemen. Selain sistem tunjangan persekutuan yang masih tidak sempurna, persekutuan mereka juga tidak siap merekrut begitu banyak pemain. Karena itu, Aquaros hanya bisa dengan hati-hati memilih siapa yang diizinkan masuk ke dalam persekutuan. Sementara itu, kriterianya untuk pemilihan tidak didasarkan pada level pemain. Sebaliknya, dia memilih pemain berdasarkan seberapa terampil mereka dalam pertempuran, dan kriteria seleksi yang ketat seperti itu sangat melelahkan dan menghabiskan waktu, selain urusan perekrutan. Aquaros juga harus mengelola urusan sehari-hari persekutuan, dan ini, pada gilirannya, telah membuat Aquaros wanita yang sangat sibuk. Jika si Feng tidak memanggilnya, kemungkinan besar, dia masih akan sibuk dengan masalah rekrutmen sekarang. Apa pendapatmu tentang tempat tinggal ini? Tanya si Feng, senyum di wajahnya. Apa yang aku pikirkan tentang itu? Aquaros dengan hati-hati memeriksa Purple Sun Mansion. Meskipun saat ini siang hari di God's Domain, dengan matahari bersinar terang di langit, Purple Sun Mansion dikelilingi oleh suasana yang menyedihkan. Itu bahkan memberi orang lain perasaan menakutkan. Namun, kediaman ini menempati sebidang tanah yang sangat besar, dan itu juga terletak di jantung kota Sungai Putih. Itu pasti real estate utama. Meski terlihat kumuh, lokasinya sangat strategis. Baik bank dan rumah lelang hanya 2 jalan ke barat, sedangkan asosiasi petualang adalah 3 jalan di timur. Hanya ada 5 lokasi strategis semacam itu di seluruh kota Sungai Putih, dan 4 sudah dimiliki oleh bangsawan besar, hanya tempat ini yang tersisa tanpa pemilik. Selain itu, dari 5 tempat tinggal, Purple Sun Mansion menempati area terbesar. Sayangnya, ini tidak untuk dijual, dan juga dilindungi oleh penjaga. Jika sebuah persekutuan dapat membangun tempat tinggal persekutuan di sini, itu akan sangat bermanfaat bagi pengembangan persekutuan di masa depan. Aquaros menjawab dengan kefasihan. Dia sangat akrab dengan real estate kota Sungai Putih. Matanya dipenuhi kerinduan ketika dia melihat tempat tinggal yang bobrok ini. Namun, karena mereka tidak bisa mendapatkannya, tidak ada gunanya membicarakannya. Belum lagi memiliki wilayah pribadi di dalam area perdagangan, mereka tidak memiliki kekuatan untuk membeli tanah bahkan di sektor terluar kota sekarang. Memang, di dalam kota Sungai Putih, Purple Sun Mansion dapat dianggap sebagai lokasi terbaik untuk membangun persekutuan kediaman. Si Feng mengangguk setuju. Dia kemudian berkata dengan tertawa kecil, namun, mulai hari ini dan seterusnya, Purple Sun Mansion ini milik kita, Zero Wing. Setelah si Feng selesai berbicara, baik Aquaros dan Fire Dance langsung tercengang. Mereka memandang si Feng dengan mata yang dipenuhi rasa tidak percaya. Pemimpin persekutuan, apa yang kamu katakan? Aquaros tidak bisa mempercayai kata-kata yang baru saja dia dengar. Mulai sekarang, real estate milik Zero Wing ini, tidak peduli bagaimana dia memikirkan masalah ini, itu tidak mungkin untuk menjadi kenyataan. Purple Sun Mansion ini akan menjadi Zero Wings Guild Residence mulai sekarang, kata si Feng sambil tersenyum. Pemimpin persekutuan berhenti bercanda. Untuk real estate utama seperti itu, belum lagi sekarang, bahkan jika 1 bulan lagi berlalu, masih akan mustahil bagi siapapun untuk mendapatkannya. Aquaros memiliki pemahaman yang jelas tentang Guild Residence. Saat ini, tidak ada satupun guild di White River City yang memiliki Guild Residence sendiri. Namun,
Si Feng mengatakan bahwa properti panas ini sekarang berada di bawah kepemilikan Zero Wing. Jika apa yang dikatakan Si Feng memang benar, maka itu akan lebih mengejutkan daripada Zero Wing yang mendapatkan clear pertama dari salah satu dari 3 dungeon besar saat ini juga. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Aku tahu kamu tidak akan percaya padaku. Itu sebabnya aku membawamu untuk melihatnya. Si Feng menggelengkan kepalanya dan tertawa. Jika Zero Wing ingin berkembang pesat, Guild Residence adalah suatu keharusan. Sementara itu, Aqua Rose adalah manajer persekutuan. Jadi Si Feng tentu saja harus membawanya ke sana untuk melihat masa depan Guild Residence mereka. Itu akan memungkinkan Aqua Rose untuk merencanakan yang lebih baik untuk masa depan. Bagaimanapun, itu adalah satu hal untuk mendapatkan tanah untuk persekutuan kediaman. Sebenarnya membangun itu adalah masalah yang sama sekali berbeda. Akan lebih baik bagi mereka untuk merencanakan ke depan. Tepat ketika mereka bertiga tiba di depan gerbang baja Purple Sun Mansion, kapten penjaga yang ditempatkan berjalan ke arah mereka, menghalangi jalan mereka. Ini adalah lokasi terlarang dari kota Sungai Putih. Mereka yang tidak terkait, silakan pergi, kapten penjaga memarahi. Jangan beritahu aku bahkan aku tidak diizinkan masuk. Si Feng mengungkapkan gelarnya Viscount. Jadi itu Lord Viscount. Maafkan yang rendah hati ini karena tidak mengenali tuanku. Namun, Hakim Weisman secara pribadi telah memberi perintah bahwa tidak ada orang yang diizinkan masuk ke tempat ini, dan bahkan jika itu kamu, Lord Viscount. Aku khawatir aku tidak dapat mengizinkan kamu untuk masuk. Kapten penjaga tiba-tiba merasa hormat ketika berbicara dengan Si Feng. Bagaimana dengan ini? Si Feng mengambil kontrak Blacksteel kali ini. Kapten penjaga terkejut setelah melihat selembar kertas ini. Bagaimanapun, makalah ini adalah akta ke Purple Sun Mansion. Dengan kata lain, sejak saat ini dan seterusnya, Purple Sun Mansion adalah wilayah pribadi Viscount di depannya. Karena Lord Viscount telah menjadi pemilik tempat ini, tentu saja orang yang rendah hati ini tidak akan menghentikan tuanku untuk masuk, kata kapten penjaga dengan hati-hati. Dia kemudian menambahkan, namun, ada sesuatu yang sangat aneh tentang Purple Sun Mansion ini. Jika tuanku berencana untuk masuk, harap berhati-hati. Aku mengerti. Si Feng mengangguk sebagai jawaban. Setelah itu, 8 penjaga bergerak menjauh dari pintu masuk, memungkinkan mereka bertiga masuk ke kediaman. Sementara itu, baik Aqua Rose dan Fire Dance dikejutkan oleh wahyu Si Feng. Dia sebenarnya seorang Viscount dari kota Sungai Putih. Bangsawan tidak seperti level. Seseorang tidak bisa dimuliakan hanya dengan berharap untuk itu. Sebaliknya, seseorang membutuhkan sejumlah besar reputasi untuk melakukannya. Saat ini, semua persekutuan di kota Sungai Putih sedang sibuk berusaha meningkatkan reputasi kota Sungai Putih yang mereka miliki. Meskipun sudah ada pemain yang telah menjadi warga negara, belum ada satu orang pun yang mencapai bangsawan bahkan sampai sekarang. Sementara itu, kaum bangsawan dapat dikategorikan ke dalam 5 tingkatan, yaitu Duke, Markis, Count, Viscount, dan Baron. Kesulitan menjadi Baron membuat semua persekutuan di kota Sungai Putih meratapi ketidakberdayaan mereka, belum lagi mendapatkan posisi Viscount, yang satu tingkat di atas Baron. Bab 272, Tersesat. Berdasarkan pengetahuan Aqua Rose tentang wewenang Baron, selain bisa membeli wilayah pribadi di kota Sungai Putih, mereka juga bisa menyewa penjaga mereka sendiri. Baron dapat menyewa total 10 NPC untuk menjadi penjaga untuk wilayahnya sendiri. Namun,
Baron adalah pangkat bangsawan terendah. Hanya ketika seseorang dipromosikan menjadi Viscount barulah seseorang akan dihitung sebagai salah satu bangsawan sejati kota. Viscount tidak hanya dapat membeli wilayah pribadi, seseorang dapat merekrut hingga 40 NPC sebagai penjaga, serta memiliki 2 penjaga pribadi. Memiliki penjaga pribadi adalah hak istimewa khusus yang tersedia hanya untuk bangsawan sejati. Para penjaga normal yang disewa oleh pemain tidak mampu tumbuh, tidak seperti penjaga pribadi. Dengan kata lain, setelah perekrutan, level dari penjaga normal tidak akan berubah tidak peduli berapa lama waktu berlalu. Di sisi lain, penjaga pribadi dapat ditingkatkan levelnya. Mereka juga akan menerima atribut bonus dari naik level, membuat mereka jauh lebih kuat daripada penjaga normal. Perbedaan antara keduanya seperti perbedaan antara monster biasa dan monster boss. Sementara itu, jika persekutuan mereka memiliki penjaga pribadi yang melindungi tempat tinggal persekutuan mereka, pada tahap permainan ini, pertahanan persekutuan mereka pasti akan sangat mudah. Selain itu, mereka bahkan bisa membuat penjaga pribadi ini berpartisipasi dalam pertempuran boss. Meskipun level NPC ini akan ditekan, mereka masih akan jauh lebih kuat dari rata-rata pemain. Dengan penjaga pribadi ini, Zero Wing akan memiliki keuntungan yang lebih besar daripada guild lain saat bertarung untuk bos lapangan. Memikirkan sampai titik ini, Aqua Rose tidak bisa membantu tetapi mengevaluasi kembali pendapatnya tentang Si Feng sekali lagi. Pemimpin persekutuan, semakin aku mengenalmu, semakin sedikit aku benar-benar mengerti tentangmu. Kamu tidak hanya berhasil mendapatkan lokasi yang sangat baik untuk persekutuan-persekutuan, kamu juga Viscount dari kota Sungai Putih. Jika persekutuan lain mencari tahu tentang masalah ini, mereka pasti akan menjadi gila. Aqua Rose terkikik, mengedipkan matanya yang besar dan bersinar. Memang, mereka pasti akan memburuku seperti orang gila, Si Feng tertawa. Saat persekutuan memiliki tempat tinggal mereka sendiri, mereka akan menjadi seperti bibit yang akhirnya berakar, mereka tidak lagi bergantung pada angin dan hujan. Hanya dengan menumbuhkan akar tanaman dapat tumbuh dan memiliki kemungkinan untuk tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Di masa lalu, seorang pemain pernah bercanda bahwa suatu guild tanpa guild residence mereka sendiri adalah seperti sekelompok bandit gunung. Sementara guild yang memiliki residence guild mereka sendiri seperti penguasa suatu wilayah. Alasannya, hanya dengan guild residence yang bisa secara bertahap guild menyempurnakan banyak manfaat yang mereka berikan. Itu terutama berlaku untuk quest guild. Pada tahap permainan ini, karena belum ada yang memiliki tempat tinggal persekutuan mereka sendiri, para NPC di dalam kota tidak dapat mempublikasikan pencarian secara pribadi kepada persekutuan. Oleh karena itu, pemain hanya bisa menerima beberapa pencarian harian dari asosiasi adventurer untuk mendapatkan reputasi guild. Dibandingkan dengan pencarian individu yang diterima pemain dari asosiasi adventurer, quest persekutuan pribadi yang diterbitkan oleh NPC dihargai reputasi guild yang jauh lebih tinggi. Jika persekutuan cukup kuat, bahkan ada kemungkinan bahwa pencarian yang menghargai item peringkat epic akan muncul. Selain itu, tidak seperti di Adventurers Association, jumlah pencarian yang tersedia untuk anggota guild tidak hanya terbatas pada 2 atau 3. Selama persekutuan cukup kuat, akan ada beberapa ratus, bahkan ribuan persekutuan cash yang diterbitkan di persekutuan-persekutuan setiap hari. Dengan begitu banyak pencarian yang tersedia, pemain akan dapat naik level dan meningkatkan peralatan mereka lebih efisien daripada jika mereka terbatas pada monster penggilingan.
Juga, analisis statistik yang dibuat oleh para profesional di masa lalu menunjukkan bahwa guild dengan guild residence menghasilkan setidaknya 2 kali lipat, atau bahkan 3 kali lipat jumlah uang guild tanpa guild residence. Selain itu, hanya dengan tempat tinggal persekutuan maka persekutuan akan secara resmi memiliki sumber penghasilan yang stabil. Alasannya adalah, setiap kali anggota guild menyelesaikan quest guild, guild akan secara otomatis mengumpulkan 15% dari hadiah quest sebagai biaya pemrosesan. Biaya yang dikumpulkan kemudian akan disimpan di dalam bank persekutuan untuk berfungsi sebagai dana untuk persekutuan. Inilah alasan mengapa guild residence sangat penting. Lokasi tempat tinggal persekutuan juga sangat penting karena ini berkorelasi dengan jumlah persekutuan yang akan diterima persekutuan. Guild residence yang baru didirikan akan menjadi keberadaan yang tidak diketahui di kota Sungai Putih. Tepatnya, itu tidak diketahui oleh para NPC kota Sungai Putih, dan bahwa anonimitas akan mencegah banyak dari para NPC ini untuk melakukan pencarian misi dengan guild residence yang baru didirikan. Namun, jika guild residence didirikan di lokasi dengan lalu lintas tinggi seperti area perdagangan, itu akan mudah diketahui oleh NPC. Akibatnya, jumlah pencarian yang diterima residence guild akan meningkat. Sementara itu, saat jumlah quest yang diselesaikan oleh guild meningkat, ketenaran dari guild di antara NPC juga akan meningkat. Dan jumlah NPC yang bersedia melakukan pencarian juga akan meningkat. Kecepatan pengembangan seperti bola salju seperti itu tidak akan terhentikan begitu dimulai. Oleh karena itu, jika persekutuan di kota Sungai Putih ingin mengetahui tentang Zero Wing yang menjadi milik persekutuan-persekutuan, mereka pasti akan membenci Si Feng sampai ke tulang. Untungnya, Zero Wing telah tumbuh melewati tahap persekutuan yang masih muda. Persekutuan yang tidak memiliki peringkat tidak akan berani membuat musuh keluar dari Zero Wing. Hanya persekutuan kelas 3 atau lebih yang akan menjadi ancaman. Namun, begitu Zero Wing secara resmi mendirikan guild residence-nya, bahkan guild kelas 3 pun tidak akan berani menjadi musuhnya. Sementara Si Feng dan Aqua Rose sedang berdiskusi riang, mereka bertiga tiba di dalam gedung utama Purple Sun Mansion. Setelah tetap kosong selama lebih dari 1 dekade, bagian dalam mansion sepenuhnya tertutup lapisan debu. Gulma bahkan dapat terlihat tumbuh di lokasi tertentu di dalam mansion. Bagian dalam bangunan tampak sangat bobrok, seolah bisa runtuh setiap saat. Belum lagi orang, bahkan tikus pun tidak mau tinggal di tempat ini. Sepertinya tempat ini harus benar-benar dihancurkan dan dibangun kembali, kata Si Feng dengan hati sedih ketika dia melirik interior rumah itu. Untuk wilayah yang dimiliki secara pribadi, setiap pengeluaran yang dikeluarkan untuk itu harus keluar dari kantong pemilik sendiri. Namun, belum lagi membangun guild hall yang dimaksudkan untuk seluruh guild, bahkan biaya membangun rumah biasa sangat mahal. Itu adalah harga yang tidak terjangkau oleh orang normal. Hanya persekutuan besar dengan kekayaan besar yang mampu membayar harga seperti itu. Ketua pemimpin, kamu adalah pemain terkaya di kota Sungai Putih. Namun kamu benar-benar menangis karena menjadi miskin? Aqua Rose memutar matanya ke arah Si Feng. Dia tahu fakta bahwa Si Feng telah menghabiskan lebih dari 100 koin emas bahkan tanpa berkedip ketika dia membeli desain penempaan Arclight Shield. Si Feng hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit sebagai balasan menggoda Aqua Rose. Apa yang Aqua Rose tidak tahu adalah bahwa biaya 200 koin emas diperlukan untuk membangun bahkan guild hall yang paling umum. Sementara itu,
guild hall semacam itu hanya memiliki kapasitas 500 pemain. Jika itu adalah guild hall dengan kapasitas 1000 pemain, biaya konstruksinya adalah 500 koin emas. Dengan area yang diduduki Purple Sun Mansion, Si Feng bisa membangun Advance Guild Hall dengan kapasitas 3000 pemain, setidaknya. Namun, label harga untuk Advance Guild Hall adalah 3000 koin emas. 3000 emas adalah jumlah astronomi untuk setiap satu guild. Meskipun Si Feng memang memiliki kemampuan untuk membangun aula persekutuan tingkat lanjut, ia masih memiliki beban 30.000 emas dari pencarian proyek Injil yang menimpanya. Dia tidak berani membelanjakan uangnya secara acak. Satu-satunya alasan dia menghabiskan lebih dari 100 emas untuk desain tempa Arclight Shield adalah karena dia yakin akan mendapatkan kembali uang melalui penjualan perisai yang dia hasilkan. Namun, dalam kasus Guild Hall, itu adalah pengeluaran satu arah. Tepat ketika kelompok Si Feng tiba di tangga, Si Feng tiba-tiba merasakan embusan angin dingin yang bertiup di wajahnya. Dia juga bisa mendengar suara tidak jelas berbisik di telinganya, seolah memanggilnya untuk turun tangga. Seketika, Si Feng merasakan semua rambut di tubuhnya berdiri. Tanpa ragu-ragu, Si Feng segera menghunuskan Abyssal Blade dan Demon Bane, menaikkan panca inderanya hingga batas mereka. Pada saat ini, dia sepenuhnya siap untuk musuh yang akan muncul. Aqua Rose dan Fire Dance, di sisi lain, bereaksi sedikit lebih lambat dari Si Feng. Namun, mereka juga segera menyiapkan senjata mereka saat mereka memperbaiki pandangan mereka di tangga. Bertentangan dengan harapan mereka, bagaimanapun, tidak ada yang muncul dari tangga. Hanya angin dingin bertiup dari bawah, menyebabkan gulma di dalam rumah bergetar sedikit. Bagaimana mungkin ada angin yang datang dari dalam gedung? Fire Dance bertanya, merasa ada sesuatu yang sangat aneh tentang situasi itu. Dunia virtual Gods Domain sangat mirip dengan kenyataan. Sementara itu, lokasi mereka saat ini adalah jantung dari mansion. Itu adalah ruang tertutup, jadi seharusnya tidak mungkin ada angin. Demikian juga, Si Feng juga merasa masalah ini aneh. Namun, menurut pengetahuan Si Feng, memang ada sesuatu yang sangat aneh tentang Purple Sun Mansion ini. Bagaimanapun, itu adalah fakta bahwa setiap pemilik rumah sebelumnya telah menghilang tanpa jejak saat tinggal di dalam gedung. Karena hilangnya ini, penduduk kota Sungai Putih menjuluki bangunan rumah hantu. Bahkan Wizard Tier 4 Weisman tidak dapat menemukan alasan hilangnya pemilik sebelumnya. Satu-satunya solusi yang dia miliki adalah mengirim tim penjaga untuk mencegah siapapun memasuki rumah besar. Si Feng juga belum belajar apa-apa tentang Purple Sun Mansion di kehidupan masa lalunya. Karenanya, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah ini. Hanya saja, dia tidak pernah menyangka akan merasakan tekanan sebesar itu hanya dengan berdiri di pintu masuk tangga. Rasanya seperti sedang berdiri di depan binatang buas. Selain itu, tekanan semacam ini memiliki rasa keakraban. Namun, Si Feng tidak bisa mengingat di mana dia merasakan tekanan ini sebelumnya. Angin dingin sepertinya datang dari ruang bawah tanah. Ayo kita lihat sekarang, Si Feng menggelengkan kepalanya. Dia memutuskan untuk pertama kali menemukan sumber angin misterius ini sebelum membuat keputusan lebih lanjut. Bab 273, Tanah Terlupakan. Setelah memasuki ruang bawah tanah Purple Sun Mansion, Si Feng melihat sekeliling, tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentang tempat itu. Seluruh ruangan itu kosong. Tidak ada angin dingin dari sebelumnya,
juga tidak ada perasaan menindas yang dapat mengejutkan bahkan jiwa seseorang. Tidak ada apa-apa di sini. Apakah indraku mempermainkan aku? Ketika Fire Dance tidak menemukan monster di ruang bawah tanah, dia segera menyingkirkan belati, menyarungkan senjata kembali ke sarungnya. Aku tidak tahu, tetapi memang benar bahwa tidak ada bahaya di sini, kata si Feng, menggelengkan kepalanya. Saat pemain mengalami lebih banyak pertempuran di domain God, sensitivitas mereka terhadap bahaya juga akan meningkat secara bertahap. Itu terutama berlaku untuk pakar domain dewa. Selain itu, kemampuan pemain untuk memahami bahaya ini biasanya tidak salah. Mari kita melihat lebih dekat, kata si Feng. Jika mereka tidak bisa menyelesaikan situasi misterius ini di mana penghuni mansion dihidupkan kembali, jika sesuatu benar-benar terjadi, itu akan menjadi tragedi jika insiden itu menakuti NPC yang datang untuk melakukan pencarian misi dengan persekutuan. Jika pemain yang terjebak dalam misteri ini, mereka paling tidak akan mati sekali, kehilangan level dan beberapa kecakapan keterampilan. Namun, akan berbeda jika NPC ingin terjerat dalam masalah ini. Jika mereka mati, maka itu akan menjadi kematian sejati bagi mereka. Sistem dewa utama tidak akan membangkitkan mereka. Karena itu, sangat penting bagi si Feng untuk menyelesaikan misteri ini sesegera mungkin. Kalau tidak, real estate utama ini tidak akan berharga. Setelah ketiganya mencari lebih dari 10 menit, mereka tidak menemukan masalah dengan tempat itu. Belum lagi monster, mereka bahkan tidak bisa menemukan mouse di tempat ini. Namun, si Feng tidak berpikir bahwa tekanan besar yang dia rasakan sebelumnya adalah ilusi, terutama karena dia juga merasakan tekanan ini sebelumnya dalam kehidupan masa lalunya. Hanya saja dia tidak bisa mengingat kapan dia merasakannya dengan tepat. Setelah lama mencari dan tidak mendapatkan hasil, kelompok si Feng tidak punya pilihan lain selain kembali ke atas. Apa yang terjadi di sini? Saat kelompok itu tiba di atas, Aquaros segera berteriak kaget ketika dia melihat pemandangan di depannya. Aquaros bukan satu-satunya orang yang terkejut, bahkan si Feng terkejut dengan apa yang dilihatnya. Mereka hanya kembali ke aula di lantai pertama, namun, pemandangan di sini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi aula kosong, bobrok yang mereka lihat. Alih-alih pemandangan yang menyapa mereka bertiga setelah mereka keluar dari tangga adalah koridor labirin yang rumit. Seolah-olah mereka telah tiba di tempat yang sama sekali berbeda. Itu pasti bukan bekas Purple Sun Mansion yang mereka masuki. Pada saat ini, pemberitahuan terdengar dari sistem. Sistem, pemain telah menemukan tanah terlupakan. Semua komunikasi ke dunia luar untuk sementara dinonaktifkan. Jadi ternyata menjadi seperti ini. Si Feng tiba-tiba menyadari. Dia akhirnya tahu mengapa pemilik rumah sebelumnya semuanya menghilang satu demi satu. Ternyata mereka semua sudah dipindahkan ke lokasi ini. Pemimpin persekutuan, aku tidak bisa menggunakan gulungan gulirku, kata Fire Dance, alisnya berkerut. Ini seperti waktu dalam pengadilan Tuhan. Sepertinya tempat ini sama sekali tidak biasa. Si Feng mulai mengamati sekelilingnya. Si Feng telah mengalami banyak situasi seperti itu dalam kehidupan sebelumnya. Itu seperti tanah hilang yang dia temui tak lama setelah memasuki domain dewa dalam kehidupan ini. Dia bahkan mendapatkan Blade Abyssal dari tempat itu. Meskipun Forgotten Lands berbeda dari Lost Lands, keduanya masih memiliki kesamaan. Kemungkinan besar, pemain yang terjebak di tempat ini akan dilepaskan setelah mereka menyelesaikan pencarian tertentu. Namun,
Tidak seperti waktu di Los Lands, tidak ada dari mereka yang menerima pemberitahuan telah memicu pencarian. Segera setelah itu, kelompok 3 sisi maju ke labirin dan mulai menjelajahi peta. Si Feng tidak bisa membantu tetapi mengakui bahwa peta ini sangat besar. Bahkan setelah mereka berkeliaran selama lebih dari 6 jam, mereka masih belum selesai menjelajahi tempat itu. Pada akhirnya, mereka bertiga memutuskan untuk berpisah dan melanjutkan eksplorasi mereka. Bagaimanapun, mereka belum bertemu dengan bahaya sejauh ini, dan akan jauh lebih efisien jika mereka menjelajahi peta secara terpisah. Tanpa disadari, 1 hari berlalu tanpa terjadi apa-apa. Hanya pada hari kedua Aquaros menemukan sesuatu yang baru di wilayah yang dia jelajahi. Aquaros menemukan arai sihir besar. Menurut spekulasi Si Feng dan elementalis seperti Aquaros, itu haruslah arai ajaib yang tier 5 atau di atasnya. Namun, untuk apa arai sihir ini digunakan, bahkan Si Feng dengan pengalamannya yang melimpah pun tidak bisa menebak. Kecuali ada penyihir tingkat 5 atau dewa penyihir tingkat 6 di depan mereka. Setelah itu, setelah menghabiskan sisa hari menjelajahi tempat itu, Fire Dance menemukan arai sihir kedua yang tampak persis sama dengan yang pertama. Selain penemuan ini, ketiganya tidak menemukan apapun. Mereka bahkan tidak menemukan satu monster pun di seluruh penjelajahan mereka, juga tidak menerima pemberitahuan pencarian. Aquaros menghibur pikiran untuk menyerah pada usaha sia-sia ini. Akan lebih bermanfaat baginya untuk bunuh diri dan kembali ke kota. Di tempat terkutuk ini, mereka tidak bisa naik level. Juga tidak ada pencarian bagi mereka untuk menyelesaikan. Mereka hanya membuang-buang waktu dengan tinggal di sini. Selain itu, dia adalah manajer persekutuan. Dia masih memiliki banyak hal yang perlu dia lakukan. Bagaimana dia bisa menghabiskan begitu banyak waktu yang berharga di tempat ini? Selain itu, masih ada masalah Residence Guild. Namun, Si Feng mencegah Aquaros untuk mengambil tindakan seperti itu. Alasannya, tidak ada jaminan dia bisa kembali ke kota bahkan jika dia bunuh diri. Jika dia tidak bisa kembali, dia akan kehilangan level tanpa hasil. Mendengarkan kata-kata Si Feng, Aquaros tidak punya pilihan selain menyerah pada ide miliknya saat ia terus menjelajahi tanah terlupakan ini. Ketika hari ketiga tiba, setelah menjelajahi sebagian besar tanah terlupakan, kelompok itu menemukan 3 susunan sihir lagi. Secara total, mereka telah menemukan 5 dari arai sihir tier 5 tersebut. Segera setelah itu, mereka bertiga bertemu dan berbagi informasi peta mereka satu sama lain. Saat berbagi informasi peta mereka selesai, pemberitahuan terdengar dari sistem. Sistem, quest unik, Miracles Unsealed, diaktifkan. Rincian pencarian, lepaskan segel pada tanah yang terlupakan. Hadiah quest, tidak diketahui. Lepaskan segel di tanah yang terlupakan. Pencarian bahkan tidak memberitahu kami bagaimana melakukannya. Apa yang seharusnya kita lakukan di sini? Fire Dance menatap layar notifikasi dengan marah. Mereka telah menjelajahi tempat ini selama 3 hari sekarang. Namun, satu-satunya hal yang mereka dapatkan sebagai imbalan adalah pencarian ini yang memberi mereka petunjuk sama sekali. Permainan itu terlalu tercela. Seharusnya di sekitar sini, kata Si Feng, menunjuk peta. Tepatnya, dia menunjuk ke suatu area di tengah kelima arai sihir. Arai sihir membutuhkan mana untuk beroperasi, dan biasanya menggunakan mana kristal sebagai sumber untuk mana. Namun, meskipun arai sihir berfungsi dengan baik ketika kami menemukannya,
tidak ada tanda-tanda mana crystals di situs menyalakan mereka. Selain itu, 5 susunan sihir ini tampaknya merupakan struktur yang terintegrasi, jadi harus ada tempat di mana mereka mengambil mana. Kami sudah menjelajahi pinggiran tanah terlupakan, dan satu-satunya daerah yang belum kami jelajahi adalah wilayah tengah. Ada kemungkinan besar sumber daya untuk arai sihir ini terletak di wilayah pusat. Jika kita menghancurkan mana kristal di sana, kita seharusnya bisa menyelesaikan pencarian ini. Petik 2. Pemimpin persekutuan, aku tidak pernah berharap kamu tahu banyak tentang susunan sihir. Untuk sesaat di sana, aku bahkan mengira kamu adalah elementalis atau Cursmancer, dan bukan seorang swordsman sama sekali, kata Aqua Rose menggoda. Aku baru saja mempelajari topik itu secara tidak sengaja. Lagi pula, ada banyak buku tentang susunan sihir di dalam perpustakaan kota White River. Jika kamu berhasil membaca semua buku di dalam perpustakaan kota White River, kamu pasti akan lebih menakjubkan daripada aku, si Feng tertawa. Perpustakaan, aku ingin pergi ke sana. Tetapi aku perlu izin untuk melakukannya. Pemimpin persekutuan, karena kaulah yang menyebutkannya, kamu harus bertanggung jawab. Aqua Rose juga tahu pentingnya perpustakaan. Jika elementalis ingin mempelajari mantra yang lebih kuat, cara terbaik untuk melakukannya adalah di perpustakaan. Sayangnya, ia tidak memiliki izin untuk memasuki perpustakaan. Satu-satunya pilihan yang dia miliki sekarang adalah untuk terus meningkatkan reputasinya di White River City. Oke, aku akan memberimu izin ke perpustakaan setelah kita meninggalkan tempat ini. Si Feng menggelengkan kepalanya dan tertawa lagi. Sebagai pemburu iblis, dia bisa mendapatkan izin ke perpustakaan kapan saja dia mau. Selain itu, sekarang dia adalah Viscount dari kota Sungai Putih. Sebagai salah satu bangsawan sejati kota, dia dapat dengan mudah memperoleh segelintir emblem perpustakaan. Setelah itu, mereka bertiga berlari menuju wilayah tengah tanah terlupakan. 4 jam kemudian, ketiganya tiba di luar wilayah tengah. Jika mereka ingin memasuki tempat itu, mereka harus melalui jalur kristal yang sangat panjang. Namun, ada serigala berkepala 3 raksasa yang terbuat dari kristal biru menghalangi jalan masuk. Jadi ada monster di sini setelah semua. Mata Fire Dance bersinar dengan minat ketika dia melihat serigala berkepala 3 ini. Setelah beberapa hari tidak bertarung, tangannya sudah gatal untuk beraksi. Bab 274, Peti Harta Karun Emas. Kehadiran monster tidak selalu berarti itu hal yang baik, kata si Feng, senyum pahit di wajahnya saat dia melihat serigala berkepala 3 yang menjaga pintu masuk jalur kristal. Crystal Werewolf, Lord Rank, level 25, HP 300.000 per 300.000. Dibandingkan dengan Dungeon Boss, Field Boss dengan peringkat yang sama jauh lebih kuat. Selain itu, untuk melawan taktik Zerg 1, God's Domain telah mengaturnya sehingga Field Bosses akan memiliki kekuatan tempur mereka dan HP meningkat secara proporsional dengan jumlah pemain yang berpartisipasi dalam pertempuran. Secara umum, jumlah optimal pemain yang diperlukan untuk menyerang Lord Bossfield berperingkat sekitar 10-20, kecuali tentu saja itu adalah bos khusus. Namun, menilai dari penampilan Crystal Werewolf di depan mereka, si Feng merasa bahwa itu seharusnya bukan bos khusus. Dengan kata lain, setidaknya diperlukan 10 pemain untuk menyerang bos ini. Lebih buruk lagi, Crystal Werewolf adalah monster level 25.
sementara tak seorang pun di kelompok Si Feng bahkan mencapai level 20, penindasan level yang dihasilkan akan mengerikan. Dari mereka yang hadir, selain Si Feng, yang memiliki Abyssal Blade, yang memungkinkannya untuk sepenuhnya mengabaikan penindasan level ini. Hanya Aqua Rose yang memiliki peralatan dengan atribut level abaikan. Meski begitu, peralatannya hanya memungkinkannya untuk mengabaikan hingga 3 level. Aqua Rose sendiri hanya di level 17 sekarang, dan penindasan level 5 level tidak akan mudah baginya untuk berurusan dengan. Adapun Fire Dance, tidak ada yang bisa dikatakan. Tentu saja, setiap awan memiliki garis perak. Karena bos yang menjaga jalur kristal itu sangat kuat, itu berarti hal-hal di luar jalur itu sama pentingnya. Selain itu, Si Feng juga menemukan peti harta karun yang duduk di samping jalan setapak. Peti harta karun ini adalah peti harta karun emas gelap, dan hati Si Feng terbakar dengan gairah yang berapi-api saat dia melihatnya. Jarahan yang bisa dia dapatkan dari peti harta karun emas gelap ini akan jauh lebih baik daripada jarahan dari bos sebelum dia. Kita tidak akan bisa mengalahkan Lord level 20 hanya dengan kita bertiga saja. Kita harus meminta bala bantuan. Mata Aqua Rose bersinar dengan gembira ketika dia melihat Crystal Werewolf di depannya. Sangat sulit bagi pemain untuk bertemu dengan bos lapangan. Mereka pasti akan mendapat untung besar setelah membunuhnya. Belum lagi, ada juga peti harta karun Crystal Werewolf jaga. Setelah itu, Aqua Rose sementara keluar dari permainan untuk menghubungi Blackie, yang berada di Zero Wing Workshop. Memintanya untuk membawa kekuatan utama dari Zero Wing ke Purple Sun Mansion dan masukkan tangga ke ruang bawah tanah, untuk bertemu dengan mereka di Forgotten Lands. Sementara itu, Si Feng tanpa henti mengamati Werewolf Kristal dan daerah sekitarnya, mencoba memikirkan strategi untuk menyerang bos. 10 menit kemudian, Aqua Rose masuk kembali ke dalam permainan. Bagaimana hasilnya? Kapan mereka akan tiba? Tanya Si Feng. Mereka sudah berada di Purple Sun Mansion. Namun, apapun yang mereka coba, mereka tampaknya tidak dapat menemukan pintu masuk ke peta ini, kata Aqua Rose. Sedikit kekecewaan muncul di wajahnya. Jika demikian, penampilan pintu masuk harus acak, kata Si Feng, merenung dalam diam. Setelah beberapa saat, dia mengalihkan pandangannya ke Crystal Werewolf dan menambahkan, sepertinya kita hanya bisa bergantung pada diri kita sendiri untuk mengalahkan bos ini. Mendengar kesimpulan Si Feng, baik Aqua Rose dan Fire Dance langsung berpikir bahwa Si Feng sudah gila. Dia sebenarnya menyarankan mereka berurusan dengan Crystal Werewolf ini sebelum mereka. Mereka tidak memiliki MT atau tabib di pesta sekarang. Dengan hanya 3 dealer kerusakan, bagaimana mereka harus berurusan dengan bos level 25 Lord level yang memiliki ketinggian lebih dari 10 meter? Meskipun kedua gadis tahu tentang kekuatan Si Feng yang tak tertandingi, peringkat dewa peringkat masih bukan sesuatu yang bisa dikalahkan dengan hanya 3 pemain. Kami hanya mencobanya. Bagaimanapun, kita tidak bisa hanya terjebak di tempat ini selamanya, kan? Selain itu, bahkan jika kita mati, itu adalah kesempatan yang baik untuk memeriksa apakah kita benar-benar dapat meninggalkan tempat ini setelah sekarat. Kami akan membunuh 2 burung dengan 1 batu, canda Si Feng. Pemimpin guild, kamu memutuskan apa yang harus kita lakukan. Kalau begitu, kata Fire Dance dengan semangat tinggi. Aqua Rose menghela nafas tanpa daya. Baik-baik saja, maka aku akan bergabung juga. Petik 2. Kita tidak bisa melawan Crystal Werewolf ini secara langsung.
satu-satunya pilihan yang kita miliki adalah menaruhnya. Aku akan bertindak sebagai umpan. Aquaros, kamu akan menjadi dealer kerusakan utama. Fire Dance, kamu akan bertanggung jawab untuk membatasi gerakannya sebanyak mungkin. Setelah beberapa pertimbangan, Si Feng memutuskan strategi ini. Meskipun dia tidak bisa lagi membekali Breath Heavenly Dragon, agility-nya masih lebih dari 200 poin. Selain itu, perlengkapannya juga memberikan tambahan movement speed. Kecepatan gerakannya pasti lebih cepat dari level 25 Lord. Menggabungkan mereka dengan reaksi tajamnya, dari 3 pemain di pesta, dia jelas yang paling cocok untuk menjadi umpan. Setelah itu, Si Feng memberi Fire Dance banyak basic Frost Grenades dan intermediate Frost Grenades, membiarkannya menggunakannya sesuai keinginannya. Tarian api tidak pernah berpikir Si Feng akan memiliki barang sebagus itu. Dengan Frost Grenades, Si Feng akan memiliki peluang sukses yang jauh lebih tinggi untuk menjadi raja sang bos. Setelah mereka bertiga berada di posisi, Si Feng mengambil meteor berkobar dari pinggangnya. Berdiri pada jarak 40 yard dari Crystal Werewolf, Si Feng mengarahkan senjata yang dilemparkan ke arah bos dan melemparkannya. Siu! Meteor berkobar melesat di udara dan menembus mata Crystal Werewolf, menyebabkan minus 651 kerusakan padanya. Dibandingkan dengan pedang satu tangan, kerusakan Si Feng dengan senjata lempar jauh lebih tinggi. Ao! Crystal Werewolf mengeluarkan ratapan sedih. Dengan mata merah, Crystal Werewolf memelototi arah dari mana senjata lempar itu berasal. Akan tetapi, sebagai akibat dari tindakannya, meteor berkobar, yang masih bersarang di matanya, merusak organ visual lebih jauh, menyebabkan ledakan tambahan sebesar minus 1.300 kerusakan. Werewolf Kristal benar-benar marah sekarang, dan menggunakan kaki belakangnya yang kuat, ia melompat dan menyerang Si Feng. Segera, Si Feng berbalik dan berlari. Segalanya seperti yang diperkirakan Si Feng, kecepatannya hanya sedikit lebih cepat daripada Crystal Werewolf. Namun, untuk menghindari agro Aqua Rose dan Fire Dance di bos melebihi miliknya, yang pada gilirannya akan menyebabkan Crystal Werewolf menyerang kedua gadis itu. Si Feng harus terus-menerus mengirim serangan ke bos untuk memperkuat agronya di atasnya. Akibatnya, Crystal Werewolf seringkali mengejar dan menyerangnya. Serangan Crystal Werewolf sangat kuat. Satu gesekan dari cakarnya dapat dengan mudah menghancurkan lantai, menghasilkan puing-puing seukuran kepalan yang terbang kemana-mana. Untungnya, Si Feng selalu berhasil dengan cekatan menghindari cakar tajam Crystal Werewolf di detik-detik terakhir, sebelum menarik diri dari bos dan menyerang sekali lagi. Serangan Si Feng hanya dimaksudkan sebagai provokasi. Aqua Rose adalah dealer kerusakan sejati saat ini. Setelah serangan kastil iblis, Aqua Rose memiliki 2 item peringkat emas gelap pada dirinya. Dari keduanya, satu bahkan staf peringkat Dark Gold dengan kualitas terbaik, kerusakan Aqua Rose sekarang sudah sangat tinggi. Jika bukan karena Blackie mengungguli dia dengan guard epic berperingkat Mavis, Aqua Rose pasti akan memiliki kerusakan output tunggal tertinggi di persekutuan. Ketika Si Feng berlari di sekitar perimeter dengan Crystal Werewolf mengejarnya, Aqua Rose berdiri di tengah dan mengecam Frost Arrows dan Frost Spear pada tubuh Crystal Werewolf. Mantra ini tidak hanya bisa mengurangi kecepatan gerakan, masing-masing mantra ini juga memberikan lebih dari minus 500 kerusakan pada bos. Jika bukan karena penindasan level 5 level, mantranya pasti akan menangani lebih dari minus 800. Untungnya,
Tidak seperti si Feng yang hanya bisa menyerang sesekali, Aqua Rose bisa menyerang terus-menerus dan memberikan aliran kerusakan yang konstan pada bos. Di sisi lain, Fire Dance terus menimbulkan debuff pendarahan dan menggunakan racun yang mengurangi movement speed pada bos. Dengan dua efek pengurangan kecepatan gerakan yang ditumpuk, Crystal Werewolf melambat secara signifikan. Juga, setiap kali Crystal Werewolf terlalu dekat dengan si Feng, Fire Dance akan segera melemparkan Frost Grenade pada bos, membekukannya. Namun, karena Crystal Werewolf adalah Lord berperingkat bos, efek pembekuan Frost Grenades sangat berkurang, berlangsung tidak lebih dari 3 detik, terkadang itu hanya berlangsung selama 1 detik. Namun, ketika para ahli bertukar gerakan, hanya butuh sesaat untuk mencapai kesimpulan, jadi 1 detik lebih dari cukup bagi si Feng untuk menarik jarak yang sangat jauh dari bos. Meskipun mereka bertiga hanya menangani sejumlah kecil kerusakan, HP Crystal Werewolf terus naik dan turun. Setelah lebih dari selusin menit berlalu, Crystal Werewolf hanya memiliki 30% dari 300.000 HP yang tersisa. Dengan perkiraan sederhana, bos akan mati dalam waktu kurang dari 10 menit. "Ao!" Crystal Werewolf mengamuk. Sama seperti balon kempes, tubuhnya yang menjulang, yang tingginya lebih dari 10 meter, tiba-tiba menyusut. Dalam beberapa saat, bos menjadi jauh lebih kecil dari sebelumnya. Tidak baik. Ini adalah tipe pengamuk yang membuang kekuatan untuk kecepatan. Si Feng telah menemui banyak bos seperti itu di masa lalu. Oleh karena itu, saat dia menyaksikan transformasi Crystal Werewolf, dia langsung mengenali bos untuk apa itu. Fire Dance, terus gunakan Frost Grenades untuk memperlambatnya. Dimengerti. Fire Dance tahu bahwa ini adalah periode yang penting. Oleh karena itu, dia melemparkan Frost Grenades di tangannya satu demi satu tanpa jeda. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Selain Frost Grenades yang memberikan damage jauh lebih sedikit daripada sebelumnya, kedua movement speed reduction dan efek pembekuannya sama sekali tidak berguna melawan bos. Dalam sekejap mata, werewolf kristal yang menyusut muncul di hadapan si Feng. Itu mengacungkan cakarnya. 3 kepalanya memamerkan taring di mulutnya, dan itu menggigitnya. Meskipun si Feng berhasil dengan cekatan menghindari 3 rahang yang menjepitnya, ia gagal menghindari salah satu cakar yang dengan cepat mengikutinya. Tiba-tiba, seluruh orang si Feng dikirim terbang lebih dari 10 yard, dan kerusakan lebih dari minus 2100 yang menakutkan muncul di atas kepalanya. Si Feng merasa seolah-olah dadanya telah menyerah ketika dia menerima serangan itu. HP si Feng langsung jatuh ke level berbahaya, HP barnya yang sebelumnya hijau berubah menjadi merah terang.